Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, semoga teman-teman kabarnya yang di sini sehat walafiat, ataupun teman-teman yang lagi sakit di rumah semoga cepat sembuh dan diangkat penyakitnya amin ya rabbal alamin. Amin. Tapi di sini nggak ada yang sakit, Kak. Alhamdulillah kalau yang nggak ada sakit. Ya. Baik, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Perkenalkan terlebih dahulu, saya Muhammad Hafid, saya mahasiswa UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, jurusan bimbingan konseling Islam. Teman-teman di sini sebelumnya ada yang mengenal saya? Nggak ada, Kak. Nggak ada. Baik, sebelum kita melanjutkan, apakah ada yang bertanya? Kakaknya dari mana ya? Saya asal dari Walantaka, Kota Serang, Kak. Oh, itu dekat sama kakek saya itu, Kak. Oh iya, alhamdulillah kalau dekat. Kakak sebelah mananya? Saya di ujung sih kebetulan. Dekat sama komplek. Oh, ya saya nggak tahu kalau mau ujung-ujung. Ya, nanti tinggal dikontak aja kalau ada di Walantaka. Nggak punya HP, Kak. Nah, ada lagi? Kakak umur berapa, Kak? Saya sekarang umur 21 tahun. Masih muda kok, sepantaran kalian mungkin ya. Aduh, sakit gigi. Kenapa tuh? Sakit gigi, Kak. Ya nanti minum obat aja ya. Baik, saya di sini bertujuan untuk need assessment atau untuk mengumpulkan data teman-teman yang menggunakan yaitu daftar cek masalah. Apa Ada itu, yang Kak? Kenapa? Apa itu? Nah, Daftar masalah. Ya, DCM atau bisa disebut dengan daftar cek masalah, yaitu daftar yang berisi pernyataan-pernyataan mengenai permasalahan siswa atau mahasiswa mengenai aspek. Nah, yang bertujuan yaitu untuk apa? Yaitu untuk merangsang atau memancing pengutaran masalah yang pernah atau yang sedang dialami oleh seseorang ataupun mahasiswa seperti teman-teman. Baik, nah seperti ini contohnya. Saya akan memberikan contoh. Nah, ini yaitu daftar cek masalah. Nanti kalian akan mengisi ini semuanya. Sebelum kita melanjutkan ke pengisian, adakah yang ingin bertanya lagi, teman-teman? Tidak ada? Mungkin tidak ada ya. Baik, saya lanjutkan ya. Teman-teman, sebelum kita melakukan pengisian, saya akan memberitahukan bahwa ini adalah daftar cek masalah ya, teman-teman. Jadi di sini ada pernyataan-pernyataan yang kalian memang harus diisi sesuai dengan pernyataan ini. Dan ini harus jujur ya, teman-teman, tidak boleh ngasal dan tidak boleh bohong. Bisa dipahami, teman-teman? Bisa, Kak. Bisa ya. Nah, data ini tidak akan tersebar sama orang-orang ataupun teman-teman semuanya, dan tidak akan ada yang mengetahui selain saya, karena data ini sifatnya yaitu rahasia, dan saya akan merahasiakan data-data teman-teman. Bisa dipahami, teman-teman? Bisa, Kak. Bisa ya. Semoga teman-teman bisa dipahami. Baik, sebelum kita melakukan pengisian need assessment atau daftar cek masalah, alangkah baiknya kita akan berdoa terlebih dahulu. Baik, sebelum kita berdoa, mari kita membaca istighfar 3 kali. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, saya akan bagikan pernyataan terlebih dahulu.
Baik teman-teman, di situ teman-teman harus mengisi sesuai dengan nama kalian ya teman-teman. Jika teman-teman tidak ada yang dimengerti, boleh teman-teman bertanya kepada saya. Kak, ini maksudnya gimana Kak? Saya Ya. bingung di cara ngisinya. Nah, oh iya, sebelumnya, bentar. Ini kita ada kolom 2 ya, yaitu ada iya dan tidak. Silakan teman-teman jika pernyataan ini benar atau memang salah, silakan kalau benar di checklist ya, dan jika kalau salah tinggal di checklist di tidak. Bisa dipahami? Bisa Kak? Bisa, baik. Ada lagi yang bertanya? Apakah teman-teman sudah? Bentar Kak, sebentar lagi. Ya. Sudah? Iya sudah Kak. Sudah? Semuanya sudah? Kamu belum ya? Apakah semuanya sudah? Sudah Kak. Sudah ya semuanya ya? Iya. Baik, kalau sudah saya kumpulkan. Maaf sebelumnya. Baik teman-teman, ini daftar cek masalah kalian, dan ini kami tidak akan membongkar rahasia-rahasia teman-teman, dan saya akan merahasiakan ini ya, dan tidak ada satupun yang bisa mengetahuinya selain saya dan teman-teman yang telah mengisi. Dan saya akan berjanji akan merahasiakan jawaban-jawaban dari teman-teman. Terima kasih banyak, mungkin itu saja dari saya. Apakah ada yang ditanyakan lagi sebelum saya keluar? Tidak ada Kak. Tidak ada ya, semoga semoga teman-teman tetap jaga kesehatan, tetap semangat dalam kuliahnya, jangan sampai teman-teman malas dalam kuliah. Baik, terima kasih banyak. Sebelumnya saya Muhammad Hafid izin mengundurkan diri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pamit ya teman-teman. Ya, hati-hati di jalan Kak. Ya, sama-sama. Kemudian pengolahan hasil instrumen yang tadi ya. Sekarang kita akan olah hasil instrumen dari DCM yang sudah dikumpulkan data-datanya. Setelah itu kita olah, dan ini pernyataan dari DCM yang sebelum diolah. Nah, dalam pengolahan DCM ini dapat dianalisa secara kelompok dan individu, sedangkan aspek yang dianalisa adalah per butir masalah dan per topik. Nah, langkah-langkahnya yang pertama itu langkah-langkah analisa secara individual. Contoh seperti ini, analisa data individual. Yang pertama itu ada aspek masalah, kemudian jenis masalah, predikat, keterangan. Nah, aspek masalah itu angket dari masalah yang tadi, pernyataan itu, dan
jenis masalahnya itu ada nomor masalah, jumlah, persen. Kalau nomor masalah ini jumlah yang diresponden, kemudian jumlahnya ini 2 orang, dan jumlahnya ini 2, persennya ini 40. Kemudian predikatnya C, keterangan cukup bermasalah. Seperti ini. Nah, yang pertama itu menjumlahkan item yang menjadi masalah individu pada setiap topik masalah. Dan ini sudah menjumlahkan item. Ini namanya sudah menjumlahkan item pada setiap topik masalah. Ini item-itemnya, topik masalahnya ini. Kemudian selanjutnya itu mencari persentase per topik masalah dengan cara mencari rasio antar jumlah butir menjadi masalah dengan butir topik masalah. Nah, contohnya ada nomor masalah, kemudian NM, nomor masalah, kemudian jumlahnya. Seperti ini. Nah, ada seperti ini. Dan ini adalah jumlah butir yang menjadi masalah individu dalam setiap topik. Ada 8, ada 6, ada 3, ada 0, 3, 0. Dan jumlah topik pada topik masalah tersebut. Nah, ini jumlahnya, jumlah respondennya ya. Kemudian mencari jenjang ranking masalah. Nah, masih yang analisis DCM individu, itu mencari jenjang ranking masalah dengan cara menggunakan persen. Nah, ini persennya. Ranking masalahnya ini jumlahnya itu 40%, contohnya seperti ini. Nah, kemudian juga mengkonversikan persen masalah ke dalam predikat nilai A, B, C, dan C sampai E. Nah, ini predikatnya kita sudah ada. Jadi pada aspek kesehatan yang dipilih pada item 1 dan 4 itu jumlahnya 2. Kemudian jumlah milihnya 2, persen 40%. Predikatnya C, keterangannya itu cukup bermasalah. Jadi si Lilis Saifullah itu cukup bermasalah, seperti itu. Nah, ini analisis secara data individual ya, analisis secara individualnya. Kemudian ada analisis secara kelompok. Nah, langkah-langkahnya seperti apa? Ini kita bikin seperti ini, ataupun bisa disebut dengan tabulasi hasil analisis daftar cek masalah. Nah, di dalam langkah-langkahnya ini analisis per butir ya masalah. Yang pertama itu menjumlahkan banyak siswa yang punya butir masalah yang sama untuk setiap butir. Contohnya seperti pada aspek keluarga. Pada aspek keluarga dengan item 1, 2, 3, sampai 5, MM 0, 1, 1, 1, 2. Nah, jadi yang ini tuh jumlah respondennya. Bukan jumlah responden, akan tetapi banyak siswa yang bermasalah untuk butir tersebut. Contoh pada item 1 bahwasanya si mahasiswa ini tidak ada bermasalah karena tidak ada yang memilih. Kemudian pada nomor item 2 itu ada 1 yang bermasalah atau yang memilih. Nah, seperti itu. Dan ini adalah jumlah atau banyaknya siswa yang mengerjakan DCM. Banyak siswa dari mengerjakan DCM itu ada 9 siswa ataupun mahasiswa ya. Kemudian analisis per topik masalah harus diketahui jumlah siswa yang mengerjakan DCM. Dan ini contohnya. Nah, dan persennya itu 0% karena memang tidak ada yang memilih, keterangan A. Nah, pada aspek analisis keluarga ini, yang pertama dalam kolomnya itu ada nomor item, kemudian ada aspek keluarga, di dalamnya itu ada M, persen, dan keterangan, dan semuanya. Ini adalah analisis DCM kelompok. Kemudian menghitung prosentase permasalahan topik. Jadi menghitungnya dengan cara berpersen. Nah, contohnya yang item 2 pada aspek keluarga, jumlah banyak siswa yang bermasalah itu ada 1 dan respondennya ada 9. Kita jumlahkan menjadi 11,9.
1% dan keterangannya adalah C, yaitu cukup bermasalah. Kemudian menghitung proses persen bermasalah ini juga harus sesuai dengan mereka yang banyak siswa yang bermasalah untuk butir tersebut ya teman-teman. Jadi seperti ini. Contoh lainnya itu ada aspek sosial, kemudian ada aspek agama, aspek kepribadian dan lain sebagainya. Itu sama. Contoh pada aspek agama, jumlah respondennya ada 9 dan yang mengisi orang yang bermasalah itu ada 2. Dan kita jumlahkan itu 22,2% keterangannya cukup bermasalah. Nah, itu adalah pengolahan hasil instrumen daripada DCM. Kemudian setelah kita olah hasil instrumen yang tadi, kita masukkan hasil olahan tersebut ke dalam program tahunan bimbingan dan konseling. Nah, ini bukan hanya program tahunan ya, akan tapi ada program bulanan dan program harian. Kita kasih ke dalam program tahunan terlebih dahulu. Nah, dalam program tahunan itu di dalamnya itu ada nomor, bidang layanan, tujuan layanan, komponen layanan, jenis layanan, format layanan, materi layanan, kemudian metode layanan, media layanan, dan evaluasi. Maaf. Nah, contoh seperti dalam bidang keluarga, bidang layanan keluarga. Dari hasil olahan yang tadi, bahwasanya dalam bidang keluarga itu ada yang bermasalah. Di antaranya itu tujuan layanan. Tujuan layanan ini apa? Dalam melakukan proses konseling, yaitu untuk menjadikan keluarga yang harmonis. Kemudian komponen layanannya itu layanan responsif. Dan jenis layanannya itu konseling individual, karena yang respondennya itu hanya ada 2 dan yang bermasalahnya karena maka dari itu saya mengambil konseling individual. Kemudian format layanannya itu yaitu individu dan materi layanannya yaitu merefleksi kisah Nabi Ibrahim untuk membangun keluarga yang harmonis. Dan metodenya tanya jawab plus diskusi. Dan juga ada media layanannya yaitu ada meja, kursi. Nah, ini adalah program tahunan bimbingan dan konseling. Sama kayak seperti semuanya. Jadi kita memilih bidang layanan yang mungkin bermasalah ya di dalam layanan ataupun bidang tersebut atau item tersebut. Nah, ini contohnya seperti ini. Dan mungkin itu saja dari program tahunan dari saya dan pengolahan analisis DCM, daftar cek masalah. Kurang lebihnya mohon maaf dari saya apabila ada kesalahan dalam pengucapan materi dan lainnya. Mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.